kita lanjut teman-teman. Jadi setelah penyampaian kesimpulan oleh rektor tentang keterangan dari kedua promotor ya, selanjutnya rektor menyilahkan dekan, Bu Dekan, untuk menyampaikan keterangan dia ya. Sebenarnya bukan keterangan, tapi menyilahkan dia untuk menunjukkan hasil review oleh dosen eksternal, oleh reviewer eksternal terhadap disertasi saya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi disertasi saya berdasarkan kebijaksanaan rektor itu direview oleh dosen di luar kampus dan hasilnya major revision ya. Entah itu pesanan atau bagaimana ya, tapi ya begitulah hasilnya. Nah, ketika dia memberikan keterangan, dia membahas tuduhan ya, sebenarnya itu tuduhan dia ya. Dia menuduh saya memalsukan tanda tangan, tapi dia berkelit ya. Kata-katanya tidak mengarah kepada dia menuduh saya memalsukan tanda tangan. Coba kita dengarkan keterangan dia. Ya, itu yang disampaikan oleh Bu Dekan. Coba sebelum kita bahas pernyataan Bu Dekan ini, saya juga minta maaf ya ketika ada kata-kata saya di video-video saya sebelumnya yang ternyata mungkin agak sensitif ya, yaitu terutama tentang generalisasi dan juga menyebutkan pantaslah dia tidak punya logika karena dia perempuan gitu ya. Ya, yang pertama saya mohon maaf kalau memang itu menyinggung perasaan para perempuan di sana, di luar sana ya. Yang kedua, ya mungkin ucapan saya terbawa suasana atau emosi ya. Ibu-ibu atau mbak-mbak yang merasa tersinggung ya. Ya, mohon maaf lah kalau memang itu menyinggung perasaan Anda ya sebagai perempuan yang saya anggap tidak memiliki logika. Tapi silakan, apakah memang perempuan lebih mendahulukan logika atau perasaan? Ya, karena itu ya mungkin pandangan pribadi ya. Kalau setahu saya perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada logika. Bukan berarti saya menuduh perempuan itu bodoh, bukan. Tapi fitrahnya memang begitu. Nah, akhirnya saya terapkan itu kepada sikap prodi itu ya. Nah, ini kebetulan juga si dekan ini juga perempuan ya. Coba kita lihat konsep saya bahwa perempuan itu tidak menggunakan logika atau kurang menggunakan logikanya ini ya. Contohnya. Tapi kalau Anda menyangkal ya silahkan ya. Saya bukan merendahkan perempuan, bukan. Orang yang tidak punya logika itu bukan berarti bodoh, bukan. Artinya kayak katanya si ini ya. Siapa itu? Tidak punya logika itu siapa yang nyanyi itu? Saya lupa itu namanya. Ya, ada penyanyi itu ya. Logika. Nah, ini Bu Dekan ngomong seperti itu. Ya. Padahal di chat itu sudah jelas, di video saya sebelumnya saya sudah menunjukkan screenshot ya. Dia menuduh saya memalsukan tanda tangan.
Coba kita cek lagi ya per kata sekarang. Silakan komunikasi dengan promotor. Saya sebenarnya apa ya, tidak tahu siapa yang memunculkan ini ya, apa ini namanya, isu pemalsuan tanda tangan ini siapa? Apakah si dekan ini, apakah si kaprodi, apakah si promotor ketiga itu? Ini antara 3 orang ini. Ini masalahnya kan semua orang ini tidak ada yang muncul di publik ya, tidak membuat video klarifikasi, minimal ya video klarifikasi gitulah ya, yang disampaikan oleh, mau menyebut nama saya silahkan ya, mau berkonfrontasi dengan saya juga silahkan, saya siap gitu ya. Cuma masalahnya kan orang-orang ini tidak ada yang muncul ya, biar ada informasi berimbang. Minimal ada pernyataan dari perspektif mereka gitu ya, dari pihak mereka. Makanya ini teman-teman, jangan gimana ya, menyebut ini baru satu pihak, ini berat sebelah dan seterusnya. Ini subjektif. Ya memang subjektif gitu. Saya kan menunggu orang-orang ini untuk tampil ke publik gitu. Masalahnya mereka tidak ada yang berani tampil ke publik gitu. Coba kalau ada orang ya konflik atau berkonfrontasi seperti ini tapi tidak berani tampil ke publik, kira-kira yang salah siapa? Bukan saya ini sombong merasa benar, ya memang saya benar gitu. Orang yang merasa benar tidak akan takut tampil di publik. Orang yang tidak berani tampil ke publik ya sebaliknya, berarti ya ada kemungkinan dia salah gitu loh ya. Nah itu dia bilang begitu ya. Jadi saya nggak tahu siapa yang memunculkan isu ini ya, isu saya memalsukan tanda tangan, saya nggak tahu. Cuman saya melihatnya si dekan ini ya, dekan dan kaprodi dan komplotannya ini yang memunculkan isu itu, karena dia kalau dari ini ya saya lihat atau saya baca gelagatnya lewat WA dan seterusnya, dia menunjukkan ada tanda tangan yang berbayang-bayang gitu. Ini betul, terus dikonfirmasi kepada promotor ketiga lewat WA, ini betul nggak tanda tangan Bapak? Nah, kebetulan ya sudah mereka memunculkan isu itu atau meragukan tanda tangan itu, dikonfirmasikan kepada promotor ketiga, jawabannya saya itu bukan tanda tangan saya. Nah itu lebih memperumit masalah gitu. Itu bukan tanda tangan saya tidak merasa membuat tanda tangan itu. Nah itu loh, jadi apa ya, kayak colokan yang colokan perempuan dengan laki-laki ketemu, jadi jadi cok gitu kan. Nah itu yang jadi permasalahan, dan itu yang saya angkat dan menjadi kunci masalah kenapa saya mempermasalahkan ini gitu. Kalau revisinya nggak masalah, saya sebenarnya nggak masalah, asal itu tadi ya, kalau saya disuruh revisi yang mayor seperti itu, saya ditanggung SPP-nya ya. Nanti setelah saya menjelaskan hasil dari ini ya, pertemuan ini, saya akan membahas itu ya, membahas tentang revisi dan bagaimana sikap saya terhadap hasil pertemuan ini. Nah, ini sementara kita bahas si dekan ini ngomongnya seperti ini, padahal di WA sudah jelas dia menuduh saya memalsukan tanda tangan, tapi dia berkelit ya. Dia bilang coba konfirmasi atau berhubungan dulu dengan promotor dan kopromotor Anda dulu. Nah, dia langsung yang dipalsukan, dia langsung menjelaskan. Dia tidak menyebutkan bahwasanya dia menuduh saya memalsukan tanda tangan. Itu kan berkilah ya. Ya, maklum lah dia profesor ya, orang berpendidikan. Orang berpendidikan itu kalau berbuat jahat ya, dia akan makanya orang jahat itu antara orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan itu lebih berbahaya orang berpendidikan, karena dia tahu cara berkilah, dia tahu cara berbelok-belok gitu loh ya. Orang pinter itu kayak gitu. Bahayanya kalau orang berilmu, punya ilmu dengan dosa, dengan maksiat, itu kayak gitu ya. Jadi berkilah aja. Dia langsung skip kepada keterangan kenapa yang dimaksud dengan memalsukan itu seperti apa gitu. Seharusnya ya, ini Bu Dekan kalau Anda nonton, Anda minta maaf dulu kepada saya, karena Anda telah menuduh saya memalsukan tanda tangan.
Coba ya, coba Anda siapapun yang nonton video ini, kalau Anda dituduh memalsukan sesuatu, terutama ini dokumen ya, tanda tangan, tanda tangan orang ini ya, mungkin seperti ada kontrak kerja atau bagaimana ya, itu tanda tangan itu asli orang itu ya, ini tanda tangan orang. Kalau tanda tangan Anda kan jelas asli ya, tapi tanda tangan orang yang ada di dokumen itu ya, terus orang itu mengatakan itu bukan tanda tangan dia, perasaan Anda bagaimana? Nah gitu ya. Dan Anda dituduh memalsukan tanda tangan dia, gimana perasaan Anda? Coba gitu aja lah. Ini PR buat kalian yang nonton itu. Kalau Anda ada di posisi saya ya, ada tanda tangan sebuah dokumen, kontrak, perjanjian kayak gitu ya, ada tanda tangan orang, terus dan itu asli, Anda melihat sendiri tanda tangan itu dan Anda bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat, gitulah kira-kira ya. Ternyata ada orang yang yang bersangkutan yang tanda tangan itu bilang itu bukan tanda tangan dia. Terus ada orang ketiga bilang, oh itu Anda memalsukan tanda tangan. Kira-kira gimana perasaan Anda? Apakah Anda akan membela diri seperti saya? Atau Anda mengiyakan saja? Ya gitu loh, itu pahami konteksnya, kondisi emosional saya ya, mental saya ketika itu terjadi gitu loh. Kalau Anda ada di posisi saya, apakah Anda akan membalas gitu ya, membuktikan kalau itu asli? Nah saya begini gitu loh, saya menunjukkan ini asli. Dan masalahnya ini sudah terbukti asli, ya kan? Ini seandainya ada Anda di posisi saya ya, sudah terbukti asli. Orang-orang yang menuduh Anda melakukan pemalsuan tanda tangan itu tidak minta maaf, kira-kira gimana perasaan Anda? Ya, ini orang ini seperti ini ya, sama. Promotor ketiga, kaprodi, terus ini dekan ini sudah menuduh yang bukan-bukan, tidak terbukti, tidak minta maaf. Kurang ajar nggak seperti itu? Ya, jangan lihat kata-kata kasar yang saya sampaikan, tapi konteks di belakang itu loh. Ya, pahami konteksnya teman-teman. Ya, ini dia langsung skip ya, tidak minta maaf, tidak menyebutkan bahwasanya dia menuduh saya memalsukan tanda tangan, tidak, dia langsung menjelaskan. Yang namanya memalsukan ya, dia masuk ke ranah definisi. Memalsukan itu seperti apa sih? Coba kita lihat keterangan dia, ya. Memalsukan itu seperti apa? Nah, nanti saya counter ya pernyataan dia. Nah, ini memalsukan ya, ini coba saya ulangi lagi ya. Nah, ini ya, ini saya ulangi lagi pernyataan dia nih. Yang dipalsukan itu bukan Anda yang menandatangani. Coba ya. Ini saya ulangi ya, pernyataan salah ini. Ini Anda profesor, Anda berpendidikan, membuat pernyataan yang salah seperti ini. Ini menyesatkan loh. Ya, saya ulangi lagi pernyataan dia. Yang dipalsukan itu bukan Anda yang menandatangani. Mana ya? Itu logis nggak pernyataan seperti itu? Yang dipalsukan itu bukan Anda yang menandatangani. Hah? Ya, coba. Yang dipalsukan itu bukan Anda yang menandatangani. Coba kita dengerin selanjutnya. Dia menggunakan referensi KBBI. Entah dia sudah betul-betul membaca KBBI atau belum ya, istilah memalsukan itu seperti apa ya. Tapi saya yakin dia tidak melihat KBBI. Coba Anda cek ya, KBBI, kata memalsukan itu artinya apa? Coba dicek. Sesuai nggak dengan pernyataan ibu ini? Ini dia memang bidangnya sebenarnya pendidikan bahasa Prancis sebenarnya ya. Tapi ya harusnya dia juga memahami bahasa Indonesia ya. Ini dia menggunakan rujukan tapi asal asal ngomong. Tidak dilihatnya referensi itu yang sebetulnya. KBBI, coba Anda yang nonton ini lihat KBBI, kata-kata memalsukan. Itu maknanya apakah seperti yang dia sampaikan ya? Yang saya ketahui memalsukan itu adalah melakukan tindakan ya, menyerupai sesuatu. Gitu. Memalsukan itu yang saya tahu seperti itu. Jadi contoh, saya kalau dituduh memalsukan, berarti saya
membuat suatu hal, ya. Kalau dalam hal ini tanda tangan, saya membuat tanda tangan yang persis dengan tanda tangan orang. Gitu ya. Sepakat nggak dengan definisi itu? Ya, kalau definisi memalsukan tanda tangan itu adalah yang bersangkutan itu membuat tanda tangan yang menyerupai dengan tanda tangan orang. Itu ya. Harusnya kan seperti itu. Tapi dia membuat definisi beda. Artinya, ya dia bilang begini, yang dimaksud memalsukan itu bukan Anda yang menandatangan gitu ya, bukan saya menandatangan. Coba. Nah, dia menyamakan arti dari memalsukan dengan curang. Coba budekan ya, ini Anda profesor loh. Jangan memalukan diri sendiri ya. Dengan asal ucap. Minimal ketika Anda ingin menyampaikan ini, coba dibawa kamus bahasa Indonesia itu dibawa. Tunjukkan kepada kita ya, kepada kami. Bahwasanya maknanya persis seperti yang Anda sampaikan. Ini enggak. Saya yakin Anda belum baca itu. Ya, entry memalsukan. Itu maknanya seperti apa? Ini memalsukan disamakan dengan curang. Gimana ya? Ini mau disebut apa orang kayak gini nih? Kalau kurang ajar udah tadi gitu. Mau dibilang bodoh ya nggak pas ya. Dia profesor gitu. Nah, ini apalagi Anda profesor yang membimbing mahasiswa. Kalau ada citasi ataupun referensi yang salah, Anda salah-salahkan gitu ya. Tapi Anda sendiri melakukan referensi ataupun citasi yang salah ini dalam praktek ini gitu loh. Ya. Jadi dia menyamakan memalsukan tanda tangan dengan curang. Oke, coba kita dengerin lagi ya. Ya, jadi dia bilang begini, yang dimaksud memalsukan itu adalah saya menggunakan tanda tangan. Gimana ya? Bingung saya bereaksi terhadap orang yang mengaku profesor dan juga berpendidikan ini ya. Oke, jadi dia mengatakan begini, memalsukan ya, dia menuduh saya memalsukan tanda tangan itu sama dengan itu tadi ya. Jadi menggunakan tanda tangan promotor ya sebagai alasan mengesahkan dokumen. Gimana ya? Gimana cara ngomong sama orang yang sudah bergelar profesor, mengaku berpendidikan ya, tentang bab sederhana seperti ini? Coba gimana? Yang namanya tanda tangan ya, yang namanya tanda tangan itu adalah suatu hal yang mengesahkan sebuah dokumen. Jadi kalau saya mengatakan dokumen itu sudah sah karena sudah ditandatangani, itu salah. Itu berarti saya berbuat curang. Ya, ini kan berkilah sebenarnya teman-teman ya. Memalsukan tanda tangan, jadi mereka mau menembak saya dari sisi pemalsuan tanda tangan, tapi kan nggak bisa. Saya seumur hidup saya insya Allah ya, sejauh yang saya ingat, saya tidak pernah berbuat curang, terutama dalam hal tanda tangan. Ya, memalsukan tanda tangan loh. Mungkin orang-orang ini karena sudah biasa memalsukan tanda tangan ya. Jadi hal biasa gitu bilang seperti ini ya. Jadi dokumen disertasi draft saya itu sudah ditandatangani sama promotor ini ya. Artinya apa? Kan sudah sah. Terus kok dibilang saya berbuat curang, ini apa gitu loh. Itu ya, itu kalau dia memakai diksi curang. Tapi kalau dalam hal pemalsuan, sudah terbukti saya tidak memalsukan. Jangan Anda mencoba berkilah. Ini memalsukan itu maksudnya berbuat curang. Beda itu Bu. Saya juga orang bahasa. Coba dicek itu KBBI-nya. Apakah memalsukan sama dengan berbuat curang? Enggak, memalsukan itu adalah membuat sesuatu yang menyerupai hal lain gitu. Membuat sesuatu yang sama persis. Ya.
Jadi kalau memalsukan tanda tangan itu artinya saya membuat tanda tangan yang sama persis dengan tanda tangan promotor. Gitu loh. Ini Anda dengan keilmuan aja ya, Anda tidak jujur, Bu. Minimal jujurlah dengan keilmuan Anda gitu. Ya, tidak minta maaf, udahlah, itu urusan belakangan. Tapi jujurlah dengan keilmuan dulu ya. Kalau kata Pramudia Nantatur, jujurlah sejak dari pemikiran. Ini nggak jujur loh. Terus Anda melihat saya seperti ini ya, ini penonton yang julid-julid ini, saya ini subjektif, terus merasa benar. Memang benar, membenarkan diri gitu, memang benar gitu loh. Apa salah saya? Salah saya di mana coba? Kalau dari Anda melihat kalau kesalahan saya itu dari cara saya berbicara gitu ya, mengeneralisir, terus menuduh ini tadi ya, menyerang keperempuanan, feminisme gitu. Kok itu gitu loh. Itu kan cuma bumbu-bumbu bicara saya aja gitu loh. Bumbu-bumbu pembicaraan. Bukan inti. Intinya adalah saya membela diri bahwa saya tidak memalsukan ya, tidak melakukan pemalsuan tanda tangan. Itu loh intinya teman-teman. Coba Anda kok tidak ke situ ya? Saya nggak tahu ini netizen ini kok ada aja yang melihat itu bumbu-bumbunya gitu ya. Dan saya ini sudah terbukti bahwa saya tidak melakukan pemalsuan tanda tangan. Dan masalahnya sudah terbukti seperti itu, mereka tidak minta maaf. Jangan ngomong ya, gengsi mereka ini memang tinggi betul gitu ya. Ego mereka ini sangat tinggi gitu loh. Hampir nggak mungkin ada dosen, ada profesor, ada pejabat tinggi, apalagi ini tinggi ya di level kampus ya, di universitas saja itu minta maaf. Saya tahu itu, tahu ya, karena gengsi dan egoisme mereka sangat tinggi sekali. Tapi dari situ saja artinya apa? Ya, artinya itu sudah menguatkan kebenaran yang saya sampaikan gitu loh teman-teman. Ya. Membuat definisi saja sudah salah. Apalagi terus memperkarakan saya. Gitu ya. Jadi itulah si dekan itu. Ya kebetulan perempuan juga ya. Udah, kalau Anda nggak setuju kalau perempuan itu tidak menggunakan logika ya sudah gitu ya. Cuma saya menemui dua orang ini, Kak Prodi ini perempuan, Bu Dekan ini perempuan. Logikanya saja udah salah gitu. Kebetulan aja, udah. Nggak usah diperpanjang lagi. Mohon maaf kalau memang saya menuduh perempuan tidak menggunakan logika, ya mohon maaf kalau memang ada yang merasa tersinggung ya. Jadi itu teman-teman ya, si Bu Dekan pun tidak minta maaf. Setelah terbukti tanda tangan promotor itu asli, malah dia berkilah membuat definisi-definisi yang menyesatkan, yaitu memalsukan tanda tangan itu sama dengan berbuat curang ya. Jadi dia beralih menjadi saya berbuat curang menggunakan tanda tangan promotor untuk mengesahkan dokumen itu. Padahal gimana ya, capek saya mengulang-ulang gitu lagi ya. Yang namanya tanda tangan, Bu, ini dengar ya, secara bahasa itu Ibu sudah salah, secara hukum Ibu juga sudah salah. Yang namanya tanda tangan itu sudah sah ya sebagai pengesahan dokumen. Di mana-mana itu, tidak hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia tanda tangan ya, tanda tangan itu sudah berarti pengesahan dokumen dan tidak bisa dianulir, tidak bisa ditarik kembali. Gitu loh. Kok malah menuduh saya menggunakan tanda tangan secara curang gitu. Oke, sementara itu dulu teman-teman ya. Jadi oh ya, sedikit lagi. Jadi sebenarnya apa ya, si dekan ini sebenarnya hanya tertarik ya ke dalam permasalahan saya. Dan ya tertarik pun dibilang tertarik pun sebenarnya karena memang ini di wilayah dia ya. Makanya ini saya mengusulkan ya, saya ulangi kembali. Integrasi ya, sistem integrasi program studi ataupun penyelenggaraan level S2 dan S3 atau pasca sarjana digabungkan dengan S1 itu tidak efektif ya. Ini sudah membuktikan, perkara saya ini sudah membuktikan. Kenapa? Karena
dekan dekan yang notabene-nya mengurus fakultas yang terbiasa dengan menghadapi mahasiswa S1 yang masih muda-muda, yang masih labil dan seterusnya, ya. Karena itu sudah terbiasa, sudah terekam di otaknya ya, menghadapi mahasiswa yang labil ya. Ya, namanya mahasiswa itu kan masih muda ya. Dan itu karena sudah terekam di otak, maka akhirnya perlakuan dia atau perlakuan orang-orang yang terbiasa dengan menghadapi mahasiswa S1 ini disamakan kepada mahasiswa S2, S3 yang secara psikologi, secara apa ini namanya, mentalitas berbeda dengan mahasiswa S1 ya. Mahasiswa S2, S3 ini kan rata-rata sudah dewasa, sudah memiliki kepribadian yang mapan ya. Nah, kalau Anda perlakukan mahasiswa S2, S3 sama dengan mahasiswa S1, itu tidak tepat ya. Ini saya nggak tahu apakah usulan saya ataupun suara saya ini akan didengarkan orang-orang ya, rektor-rektor yang memberlakukan sistem integrasi ini. Terserah ya, saya cuma saran saja karena ini sudah membuktikan kesalahan gitu ya pada sistem integrasi itu untuk program S1, S2, S3 dijadikan satu. Karena ini yang terjadi ya. Jadi si dekan kayaknya melihat saya ini seperti mahasiswa S1. Padahal ya apa ya? Ya gitulah kira-kira ya. Silakan dipertimbangkan kembali sistem integrasi itu. Kalau saya sih, saya tidak mau lagi ya diperlakukan seperti anak kecil seperti itu lagi ya. Saya nggak mau. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ya, mengulangi dari nol lagi nggak apa-apa ya, untuk bisa kuliah di luar negeri. Ini sedang proses, kalau tidak Australia, Malaysia ya. Mohon doanya semua. Dan satu kebetulan sebelum saya membuat video ini ada satu kabar gembira, yaitu teman saya atau tim saya di iRecall itu lulus beasiswa untuk S3 di dalam negeri ya. Alhamdulillah ya, mohon doanya semuanya, mudah-mudahan kami di iRecall ini benar-benar bisa membuat ya perubahan ya, berarti di sistem pendidikan di Indonesia. Itulah ya, nanti kita lanjut kepada audio-audio selanjutnya. Ini ini dekan, nanti akan ada pernyataan dari Kaprodi ya di pertemuan ini, dan juga pernyataan terakhir dari saya. Oke, sampai jumpa lagi.